Peristiwa gempa bumi yang mengguncang Cianjur pada 21 November tahun 2022 silam menyisakan luka terdalam bagi kami. Kami pun ikut merasakan belajar di tenda darurat dengan penuh kecemasan dan rasa takut. Disusul dengan rilisnya rapor pendidikan yang menunjukkan rendahnya nilai numerasi menambah tanggung jawab kami semakin berat. Bagaimana murid dapat melaksanakan pembelajaran dari trauma yang pernah mereka alami, namun membawa hikmah dari peristiwa tersebut? Bagaimana pula guru dapat menyusun proses pembelajaran penguatan numerasi di luar matematika? Apa saja tahapan-tahapan yang harus dilalui? Pertanyaan-pertanyaan tersebut memberi tantangan bagi saya. Bagaimana menyusun kegiatan pembelajaran melalui pendekatan STEM dengan judul Rumah Tahan Gempa Mengubah Musibah Menjadi Anugerah. Nah, bagaimana implementasinya? Bersama saya, Elis Lulumaknuna, siap berbagi untuk Anda. Nilai numerasi yang berbanding terbalik dengan literasi seakan membuat guru eksak menjadi tersangka utama. Berdasarkan hal tersebut, saya merasa tertantang untuk melakukan pembelajaran kontekstual sebagai sebuah bentuk tanggung jawab. Saya melakukan penguatan numerasi di mata pelajaran yang saya ampu. Bukan pelajaran matematika, bukan pula materi hitungan. Namun pada materi lapisan penyusun bumi, submateri mitigasi bencana yang saya hubungkan dengan bencana gempa yang pernah dialami kami sebelumnya. Karena kita tidak pernah tahu kapan bencana itu akan datang kembali. Tantangan yang saya hadapi ada dalam membuat perencanaan pembelajaran, alokasi waktu, biaya, dan kondisi lingkungan sekolah yang berbasis pesantren, di mana kesempatan murid untuk keluar asrama sangat terbatas. Sedangkan diperlukan alat dan bahan yang tidak tersedia di lingkungan sekolah. Murid melakukan asesmen awal pembelajaran dan diperoleh data bahwa sebagian besar murid sudah memiliki kesiapan belajar dengan gaya belajar yang bervariasi. Inilah yang menjadi dasar penyusunan pembelajaran yang saya rancang. Sebelum memulai proses pembelajaran, saya ingin mengetahui kondisi sosial emosional murid melalui mood meter. Karena dengan mengetahui perasaan murid, guru akan lebih mudah masuk dalam dunia mereka. Nah, ternyata di sini sangat gembira, bagus sekali di sini. Saya pun menetapkan untuk melakukan proses pembelajaran dengan desain STEM melalui tahapan EDP, Engineering Design Process dari Anu Jolie. Define the problem. Guru memberikan lembar kerja yang berisi permasalahan dan tantangan untuk diselesaikan murid. Bagaimana murid menyusun desain rumah tahan gempa? Research. Murid mencari informasi dari berbagai sumber untuk menjawab tantangan tersebut. Imagine, murid membuat beberapa kemungkinan alternatif solusi untuk menjawab tantangan sesuai dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. Kriteria rumahnya yang pertama. Plan. Murid menentukan solusi terbaik sesuai dengan kriteria yang ditentukan, yaitu kokoh dan murah. Sehingga murid membuat rencana dan perhitungan yang tepat agar desain yang dibuat bisa sesuai. Create. Murid membeli bahan untuk membuat rumah tahan gempa dari guru dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya dan tertera pada lembar kerja. Murid tidak tahu bagaimana dan apa metode yang dipakai guru untuk menilai karya mereka. Kita coba uji Test and evaluate. Desain rumah tahan gempa hanya boleh diuji sekali. Redesign. Setelah pengujian, murid diperbolehkan memperbaiki desain mereka berdasarkan hasil diskusi dan hasil uji coba yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah communication.
murid mempresentasikan karya mereka. Di akhir pembelajaran, murid dan guru membuat kesimpulan serta melakukan refleksi. Menahan goncangan dan beban agar rumahnya tidak roboh. Bertangan untuk Siap mandiri menjaga ciri santri, jujur bertutur menjadi harga diri. Pada saat pembelajaran berlangsung, saya melihat semangat mereka, perjuangannya, antusias, dan ekspresi bahagia saat desainnya diuji. Sebuah rumah tidak akan berdiri kokoh tanpa perhitungan yang tepat. Disitulah murid belajar numerasi. Dengan upaya dari seluruh unsur warga sekolah, capaian nilai numerasi kami naik tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya. Karena numerasi bukan hanya tanggung jawab guru matematika. Belajar sama Bu Lulu itu asyik banget. Saya pikir hanya matematika saja yang perlu ilmu berhitung. Ternyata mainan ini pun perlu perhitungan juga loh. Mantap! Setelah proses pembelajaran tadi, saya menjadi terinspirasi dan termotivasi untuk menjadi sebuah arsitek agar benar-benar bisa membuat rumah tahan gempa sendiri untuk keluarga. Terima kasih Bu Lulu. Ibu Elis Lulu Maknunah sebagai guru mata pelajaran IPA di SMP Al Hanif Cibeber telah memberikan gambaran kepada kami tentang implementasi kurikulum Merdeka melalui inovasi pembelajaran numerasi yang telah dilakukannya. Hal ini tentu memberikan gambaran kepada kami sebagai rekan sejawat untuk juga bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Elis Lulu Maknunah melalui mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing guru. Beliau memberikan gambaran secara jelas kepada kami bahwa pemanfaatan aset dalam proses pembelajaran menjadi hal yang mutlak bisa dilakukan dan tidak ada lagi hambatan kepada guru untuk melakukan inovasi pembelajaran di tengah keterbatasan sarana yang kami miliki. Ucapan terima kasih kepada Ibu Elis Lulu yang telah selalu memberikan motivasi kepada kami, selalu berkontribusi aktif dalam proses perubahan inovasi pembelajaran yang kami lakukan dan menjadi mitra yang terus menularkan virus-virus kebaikan. IPA itu